warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia. Murah. Dalam dunia bisnis atau sebuah perusahaan, kualitas atau mutu dan produktivitas adalah salah satu kunci keberhasilan pada sistem produksi perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menyediakan produk maupun jasa dengan kualitas atau mutu yang tinggi merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam persaingan usaha, juga prospek keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan. Namun pada prakteknya tidak semua perusahaan bisa menghasilkan produk yang baik dan juga berkualitas. Akan selalu ada sebagian kecil dari produk yang mereka hasilkan, tetapi terdapat produk cacat yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Produk cacat ini berdampak kepada image perusahaan dan juga terhadap kepuasan konsumen. Nah, untuk itu, setiap perusahaan harus bisa melakukan sebuah aktivitas untuk menciptakan kualitas agar tetap sesuai dengan standar, yaitu dengan melakukan pengendalian kualitas. Nah, pada studi kasus ini, CV Primajaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kain brokat. Nah, kain brokat ini adalah kain yang kaya akan dekoratif. Dalam proses pembuatannya melakukan metode yang menyerupai tenun. Meskipun CV Primajaya telah memperhatikan kualitas dan menerapkan standar-standar kualitas yang telah ditetapkan pada perusahaan, namun dalam pengecekan ulang setiap harinya ternyata masih terdapat permasalahan yang terjadi. Menurut data yang telah diambil dengan data bulan Mei 2018, ternyata masih banyak produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Permasalahan yang terjadi itu, yang pertama adalah bunga botak atau bunga pada desain tidak terisi oleh benang-benang, dan yang kedua itu ada kain bolong. Yang ketiga itu ada bunga ngacak atau bunga yang ada pada kain itu tidak sesuai dengan desain stitch yang ada pada komputer. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengontrol proses produksi dan pengendalian kualitas adalah dengan menggunakan metode statistical process control. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian kualitas pada CV Primajaya. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan cacat produk pada CV Primajaya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui penerapan statistical process control dalam menghadapi permasalahan produk cacat pada CV Primajaya. Manajemen operasional. Kualitas. Menurut Ratnasari dan Aksa tahun 2011 halaman 105, terdapat 8 dimensi kualitas produk yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada performance atau kinerja, yang kedua itu ada fitur, yang ketiga itu ada reliability atau keandalan, yang keempat itu ada conformance atau penyesuaian, yang kelima itu ada durability atau daya tahan, yang keenam itu ada serviceability atau kemampuan dalam melayani sebuah produk, yang ketujuh itu ada estetik atau keindahan, dan yang kedelapan ada perceived quality atau kualitas yang diinginkan konsumen. Pengendalian kualitas menurut Gaspers tahun 2018 halaman 10 adalah sebuah penggabungan antara teknik dan aktivitas operasional yang dimaksudkan untuk memenuhi syarat standar sebuah kualitas. Pengendalian kualitas dilakukan agar dapat menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang sesuai dengan standar yang diinginkan dan direncanakan, serta memperbaiki kualitas produk yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sebisa mungkin mempertahankan kualitas yang sesuai. Menurut Yamit tahun 2013 halaman 202, pengendalian kualitas statistik atau statistical quality control adalah alat yang sangat berguna dalam membuat produk sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dari awal proses hingga akhir proses. Statistical quality control ini berguna sebagai sebuah metode yang mengimplementasikan perbaikan terus-menerus dan pemeliharaan kualitas dan produktivitas sebuah proses produksi. Tujuan dari statistical process control sendiri itu yaitu ada 3. Yang pertama itu pengendalian kualitas,
yang kedua ada proses capability, dan yang ketiga itu meningkatkan kualitas dari proses perusahaan. Menurut Montgomery tahun 2014 halaman 521, faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian kualitas dalam perusahaan itu ada 4. Yang pertama itu ada kemampuan proses, yang kedua ada spesifikasi yang berlaku, yang ketiga ada tingkat kesesuaian yang dapat diterima, dan yang keempat ada biaya. Selanjutnya ada alat-alat statistical process control. Alat-alat statistical process control ini terdapat 7 bagian. Yang pertama itu ada check sheet atau lembar pemeriksaan. Check sheet merupakan alat pengumpulan dan penganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi data jumlah barang yang diproduksi dan jenis ketidaksesuaian beserta dengan jumlah yang dihasilkan. Nah, yang kedua itu ada diagram pecar atau scatter diagram. Diagram ini adalah grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel. Apakah hubungan antara dua variabel tersebut kuat atau tidak, yaitu antara faktor proses yang mempengaruhi proses dengan kualitas produk. Selanjutnya ada diagram sebab akibat atau cause and effect diagram, atau bisa sering disebut juga fishbone analysis. Nah, fishbone analysis ini digunakan untuk memperlihatkan faktor-faktor utama atau faktor penyebab yang berpengaruh pada kualitas dan mempunyai akibat pada masalah-masalah yang telah terjadi di lapangan. Nah, yang keempat itu ada diagram Pareto. Diagram Pareto ini digunakan untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terpenting untuk mencari cacat yang terbesar dan yang paling berpengaruh terhadap kerusakan-kerusakan yang ada pada perusahaan. Nah, yang kelima itu ada diagram alir proses atau proses flowchart. Proses ini yaitu diagram yang sangat sederhana. Nah, diagram ini itu merupakan sebuah alat yang baik untuk membantu memahami proses dan menjelaskan langkah-langkah sebuah proses yang berjalan pada proses produksi. Yang keenam itu ada histogram. Histogram itu menunjukkan karakteristik-karakteristik dari data yang dibagi-bagi menjadi kelas-kelas. Histogram dapat berbentuk normal atau biasanya juga berbentuk seperti lonceng yang menunjukkan bahwa banyak data yang terdapat pada nilai rata-ratanya. Yang ketujuh itu ada control chart atau peta kendali. Nah, alat yang secara grafis ini digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi apakah suatu aktivitas atau proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistik atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dalam menghasilkan perbaikan kualitas yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun langkah-langkah dalam membuat peta kendali adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menghitung presentasi kerusakan, yang kedua menghitung garis pusat atau centerline CL, yang ketiga menghitung batas kendali arus atau upper control limit atau UCL, yang keempat yaitu menghitung batas kendali bawah atau lower control limit LCL. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pada kasus ini, penulis melakukan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Nah, pada penelitian kali ini, variabel yang digunakan yaitu pengendalian kualitas produk cacat pada CV Primajaya. Untuk subvariabel sendiri di sini ada 3. Yang pertama itu ada pelaksanaan pengendalian kualitas dalam proses produksi yang memiliki indikator. Yang pertama pengendalian terhadap bahan baku, yang kedua pengendalian terhadap proses produksi, dan yang ketiga pengendalian terhadap produk jadi. Subvariabel yang kedua adalah faktor-faktor penyebab kerusakan produk. Di sini ada 5 indikator yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada manusia, yang kedua itu ada material, yang ketiga itu ada metode, yang keempat ada lingkungan, dan yang kelima itu mesin. Subvariabel yang ketiga itu ada metode statistical process control atau SPC. Indikator yang dapat digunakan di sini yang pertama itu ada check sheet, yang kedua ada histogram, yang ketiga ada diagram Pareto, yang keempat ada fishbone analysis, dan yang terakhir ada peta kendali. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.